Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tokoh-tokoh ilmuwan muslim masa Daulah Umayyah. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai ilmuwan muslim bidang agama. Dalam bidang agama ini terdapat beberapa ilmuwan muslim. Yang pertama ada ilmuwan muslim ahli ilmu hadis. Yang kedua ilmuwan muslim ahli ilmu tafsir. Yang ketiga ilmuwan muslim ahli ilmu fikih. Yang keempat ahli tasawuf. Yang pertama tokoh ahli ilmu hadis. Ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Pada tabi'in mulai menulis hadis dan berkembang dengan rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup yang tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan hadis. Salah satunya Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Auf bin Hadir. Hadis-hadis yang ada pada Amr bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Amr adalah anak angkat dari Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri dianggap penulis hadis pertama pada masa Daulah Umayyah. Pembukuan hadis berikutnya oleh Ibnu Jurayj, Ar-Rabi bin Sohib, dan masih banyak lagi ulama lainnya. Pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan hadis mencapai sempurna pada dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, tokoh ahli tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka. Ketika Rasulullah masih hidup, mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir. Di antaranya pertama, Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufasir terkenal seperti Mujahid bin Zubair, Sa'id bin Zubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamni, dan Atha bin Abi Rabah. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Khuradi. Yang ketiga, Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Suddi. Tokoh ahli fikih. Ilmu fikih yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah diantaranya adalah Syuriyah bin Haris, Alqamah bin Qais, Masruq al-Asdah, Al-Aswad bin Yazid, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim an-Nakh dan Amir bin Syurabil Asy-Syabi. Sesudah itu digantikan oleh Hamdad bin Abu Sulaiman, guru dari Abu Hanifah. Tokoh ahli tasawuf. Tasawuf itu merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia
sempurna dan kamil. Munculnya tasawuf karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Tokoh sufi yang muncul pada masa Daulah Umayyah antara lain yang pertama Syaid bin Musyab, yang kedua Hasan al-Basri, yang ketiga Sufyan ats-Tsauri. Materi yang kedua, ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang pengetahuan yaitu terdapat ilmuwan muslim bidang ilmu bahasa dan sastra, yang kedua ilmuwan muslim ilmu sejarah dan geografi, yang ketiga ilmuwan muslim ilmu kedokteran. Yang pertama, tokoh ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawayhi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Sastrawan-sastrawan muslim yang muncul pada masa ini antara lain, yang pertama, Nu'man bin Bashir al-Ash'ari, beliau wafat pada tahun 65 Hijriah atau 680 Masehi. Yang kedua, Qais bin Mulawah, terkenal dengan sebutan Laila Majnun, beliau wafat tahun 84 Hijriah atau 699 Masehi. Yang ketiga, Al-Akhtal, beliau wafat tahun 95 Hijriah atau 710 Masehi. Yang keempat, Abdul Aswad al-Duali, beliau wafat tahun 69 Hijriah. Yang kelima ada Al-Farazad, beliau wafat tahun 1114 Hijriah atau 732. Yang keenam, Zarir, beliau wafat tahun 111 Hijriah atau 792 Masehi. Tokoh ilmu sejarah dan geografi. Sejarah dan geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah al-Zurhumi untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah Kitab Al-Mulk wal Akhbar al-Madhi, atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Sejarawan lainnya adalah Syuhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal. Tokoh ilmu kedokteran. Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi didirikan pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ia memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dalam rangka pengembangan ilmu kedokteran. Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Pada lembaga inilah Haris bin Aqil dan Nazar meraih ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di bangsa Bani Umayyah. Khalid bin Zaid bin Muawiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Cukup sekian pembahasan materi mengenai ilmuwan muslim masa Bani Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.